Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang kebutuhan dasar terkait dengan medikasi ya atau pemberian obat. Jadi ada beberapa pemberian obat seperti pemberian obat oral, parenteral ataupun pemberian makan melalui NGT dan juga melalui yang jelas di sini prinsip-prinsipnya adalah cara kerjanya kurang lebih sama tapi dengan beda tempat saja. Nah, seperti itu. Oke, saya akan di sini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penjelasan dari tahap-tahapnya mulai dari persiapan sampai selesai. Nah, seperti itu. Untuk yang pertama yaitu persiapan alat. Yang pertama yaitu baki yang berisi di sini ada kartu atau catatan obat, terus juga obat-obat luka, ada juga mangkuk obat, segelas air dan yang lain sebagainya, dan juga ada sedotan juga apabila nanti akan diberikan pengobatan. Terus cara kerjanya yang pertama yaitu beritahu pasien bahwa Pak, saya akan melakukan pemberian obat. Nah, di sini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu siapkan peralatan yang jelas, peralatan kita sudah. Setelah itu kita akan melakukan cuci tangan dan setelah itu kita lanjut untuk menggunakan hand foot atau sarung tangan. Terus kemudian siapkan obat. Yang pertama yaitu cek label obat. Nah, biasanya nanti juga ada listnya seperti itu dengan catatan pengobatannya. Nah, kenapa kok kita harus meng-cross check? Karena kita harus memberikannya itu harus sesuai. Jadi pasien A, jadi di list pengobatan hari ini itu apa, kita harus sesuaikan dengan pemberiannya itu melalui apa. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu jika obat berupa tablet ataupun kapsul, nah kita juga harus melihat juga dosis dan tempat tablet yang dikemas langsung ataupun kita langsung siapkan mangkuk obat. Nah, misalkan di sini kita ada ini, nah seperti ini mangkuk obat yang kecil ya, seperti ini. Ini di sini kita sudah ada contoh obat-obatannya. Nah, ini ada obat sub nanti untuk yang rektal. Nah, di sini untuk yang inhaler ya untuk pernafasan untuk dihirup dan juga di sini juga ada obatan topikal atau nanti pemberiannya akan dioleskan ke kulit ataupun ke tubuh si pasien. Nah, ini di sini ini ada obat-obat oral. Nah, seperti di sini ada antibiotik atau amoxicillin yang nanti pemberiannya juga dari oral gitu. Untuk yang selanjutnya, nah jika obat berbentuk cairan, nah yang pertama yaitu kocok botol cairan secara merata dan periksa obat dan buang jika warna obat berubah. Dan juga cek juga apakah obat tersebut sudah kadaluarsa atau tidak. Jadi tetap kita harus menceknya. Nah, misalkan ini ya, atau ini yang sudah dibuka. Nah, ini kita perlu kocok-kocok terlebih dahulu secara merata. Jadi kalau idealnya dari obat ini berwarna seperti ini, setelah kita kocok berubah, nah kita juga perlu melihat bahwa mungkin ini sudah expired atau sudah kadaluarsa seperti itu. Nah, itu kemudian kalau dari segi pelaksanaannya, nah nanti dari obat-obat ini kan ada yang tertutup oleh botol, ada juga yang dalam kemasan yang seperti ini. Nah, upayakan karena kita sudah menggunakan handscoon ya, jadi membukanya juga harus sesuai dengan petunjuk. Nah, biasanya dari tiap-tiap obat ini ada tanda untuk membukanya. Nah, itu juga kita harus perhatikan dan juga bagaimana cara memutar dan sebagainya. Tuh. Nah, yang selanjutnya yaitu bantu pasien mengambil posisi duduk atau berbaring miring
lateral. Nah, jika posisi pasien secara duduk, maka obat-obatannya misalkan seperti obat oral ataupun obat bukal ya, oral kan melalui mulut. Kalau dari bukal kan dari gigi sampai caput pipi ini. Nah, ada di sekitar sini. Itu juga sublingual atau ada di bawah lidah. Nah, biasanya diposisikan duduk supaya pasiennya tidak tersedak. Nah, tapi kalau yang menyamping atau miring lateral biasanya obat-obat positoria ya, atau obat-obat yang kita masukkan di rektum atau di rektal. Nah, posisinya cukup dimiringkan seperti ini. Permisi Pak. Nah, bisa miring ke samping. Nah, kaki depan agak maju sedikit. Nah, seperti ini. Dan proses memasukkan obatnya secara perlahan ke rektal. Begini. Oke. Tuh. Kemudian untuk obat-obatan tertentu, nah lakukan pengajian yang diperlukan sebelum obat diberikan, seperti mengukur tekanan darah, nadi, terus juga bantu pasien mengambil posisi duduk dan berbaring miring, dan berikan pasien pilihan air, jus untuk menelan obat, dan juga tawarkan pasien ingin memegang obat padat di tangannya atau kita bantu. Nah, kalau memang pasien ingin kita untuk membantu, berarti dalam posisi duduk, nah kita bantu untuk meminumkannya, seperti itu. Kemudian temani pasien sampai semua obat itu ditelan, dan apabila ragu apakah obat sudah ditelan, minta pasien untuk membuka mulutnya. Jadi intinya kita itu memastikan bahwa pasien memang benar-benar sudah menelan obat. Kemudian bantu pasien kembali ke posisi yang nyaman. Pak, jangan lupa dicatat setiap pemberian obat dan tulis inisial dan tanda tangan perawat. Jadi dokumentasi di sini sangat diperlukan sekali untuk melindungi kita dari tanggung jawab dan juga tanggung gugat. Oke. Terus juga evaluasi respon pasien setelah dilakukan tindakan dan beri reinforcement positif, bantu kontrak pertemuan selanjutnya dan diakhiri kegiatan dengan baik. Kemudian kembalikan semua peralatan ke nurse station, dan hasilnya yaitu kita dokumentasikan dari mulai jenis obat, dosisnya, terus juga rute, tanggal, waktu pemberian, respon pasien sama tindakan. Jadi baik dari respon subjektif ataupun respon objektif. Nah, gitu. Jadi baik yang dikatakan ataupun yang kita lihat dari pasien, dan juga nama dan para perawat. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan adalah perawat perlu kembali mengevaluasi respon pasien terhadap pengobatannya. Kemudian pasien sebaiknya tidak merokok sebelum obat diberikan, dan pasien harus diberitahu bahwa penting untuk menelan obat. Kemudian pastikan order pengobatan tepat dan lakukan tindakan dengan prinsip 12 benar. Kemudian ketika memberikan obat, perawat harus membandingkan label pada wadah obat dengan format dan atau tiket obat, dan perawat melakukan 3 hal ini. Yang pertama yaitu sebelum mengambil wadah obat dari laci atau lemari. Yang kedua pada saat sejumlah obat yang diprogramkan atau dipindah diambil dari wadahnya, dan yang ketiga sebelum mengambil wadah obat ke tempat penyimpanannya. Nah, usahakan dari ketika kita ngambil sampai mengembalikan semuanya itu terdetek ya. Nah, seperti itu. Itu dari pemberian obat. Nanti untuk detail tempat-tempat dan yang lain sebagainya untuk tempat pemberiannya nanti bisa juga dicek di buku panduan yang sudah ada. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.